Nah, ini Ibu lanjut. Ini kurang lebih ras kulit putih, ras Kaukasoid. Dia datang melalui jalur perdagangan ke daerah-daerah Asia Tenggara. Kenapa sih mereka ini harus datang? Kenapa sih mereka ini harus melakukan perdagangan? Apa sih mereka cari? Karena tadi sesuai dengan letaknya secara geologis ya, letak wilayah Asia Tenggara atau wilayah Asia sendiri ini adalah negara-negara dengan kekayaan alam yang berlimpah. Karena memang kita terletaknya di cincin api atau ring of fire. Nah, ini ras Mongoloid, kurang lebih kalau ngelihat ini, kalian lebih identik dengan bangsa Cina ya, yang sipit-sipit. Cina itu dia masuknya bukan Asia Tenggara, dia masuknya itu Asia Timur, seperti Jepang. Nah, ini Japanirin atau Jepang. Tapi ini kurang lebihnya ras Mongoloid ini juga termasuk wilayah kita, yaitu Asia Tenggara atau Indonesia. Ada rasnya itu Javanese atau orang Jawa. Kurang lebihnya kulitnya itu cenderung kuning hingga ke sawo matang, dan matanya itu dia lumayan sipit, dan bola matanya itu berwarnanya bukan biru, tapi dia lebih kepada hitam atau coklat. Nah, ini penduduk asli juga. Nah, ini ada beberapa bagian kalau di Indonesia itu dia mendiami di wilayah Papua Barat ya, atau Irian Jaya. Nah, itu ada namanya ras Negroid, dia kulit hitam. Identiknya dia itu memang kulitnya yang berwarna hitam dan rambutnya yang ikal. Seperti itu, ada 3 ras. Nah, intinya kegiatan ekonomi di wilayah ASEAN ini, karena tadi lingkungannya subur, kaya akan sumber daya alam, baik itu dari dalam tanah, ya, tambang maupun yang dalam konteksnya yaitu pertanian. Nah, ini juga merupakan ciri khas. Jadi sektornya pertanian, ekonominya ini lebih kepada pertanian, nantinya berkembang kepada industri, di mana pertanian ini merupakan tulang punggung ya nak, bagi wilayah-wilayah di Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Karena kalau Singapura ini dia lebih mengembangkan sektor industrinya, kalau Brunei ini lebih kepada tambangnya, bukan di hasil buminya seperti padi dan lain-lain. Nah, faktor yang mendukung lainnya, kenapa bisa faktor pertanian ini unggul, seperti Ibu tadi bilang, karena kesuburan tanahnya, iklimnya mendukung, kita tropis, ada 2 angin muson, ada muson timur dan ada angin muson barat yang membawa curah hujan dan tidak membawa curah hujan, dan ini mengakibatkan tanah kita juga mendapatkan jumlah air hujan yang cukup. Nah, kemudian karena sebagian besar wilayahnya tinggalnya di perdesaan, kalau kalian lihat di lingkungan kalian saja ya, lewat misalkan daerah Silirsari atau daerah Manggarawan atau daerah mana, itu kan banyak kan pertanian, tanam padi, Pak Tani. Nah, itu karena biasanya orang yang tinggal di daerah perdesaan itu dia lebih ke agraris ya, atau lebih ke pertaniannya. Tapi kalau sudah ke kota, dia lebih ke industrialnya atau lebih ke penggunaan kayak pemanfaatan pabrik-pabrik segala macam. Nah, ini hasil utamanya yaitu padi. Padi ini dijadikan sebagai makanan pokok untuk wilayah Asia, khususnya Indonesia ya. Next. Nah, ini kita berada di ujung perjumpaan kita dalam pembelajaran daring ya, yang Ibu paparkan tadi. Nah, di sini ada tugas. Nah, ini tugasnya individu ya, bukan kelompok ya. Jadi per masing-masing anak itu membuat atau mengerjakan 10 soal yang ada di tampilan slide ini. Kalau yang sudah ada laptop, itu bisa mengerjakannya di Microsoft Word, ditulis soalnya, kemudian di bawahnya tulis jawabannya. Nah, mencari jawaban itu bisa dari slide PPT yang Ibu terangkan, nantinya ini juga slide-nya Ibu kirim di grup, ataupun kalian bisa mencarinya itu di e-book ya, atau buku elektronik IPS yang sudah Ibu kirimkan, bukanya lewat aplikasi PDF. Nah, ini jangan lupa kalau yang punya laptop, ditulis soalnya, diketik jawabannya. Kemudian kalau yang belum memiliki laptop, nah itu kalian tulis di buku latihan ya. Di buku latihan, kemudian kalian tulis soal dan kemudian cari jawabannya. Nah, dikumpulkannya itu hari Kamis ya. Hari Kamis besok tanggal
Kamis besok ini dia tanggal 23 ya, dikumpulkan ke sekolah. Tapi kalau ada yang sudah bisa mengumpulkan soft filenya lewat WA, dokumennya itu dikirim lewat WA, itu juga tidak apa. Tapi kalau buku ya, dan yang tidak bisa mengirimkan filenya itu bisa datang ke sekolah. Nanti sembari Ibu ajarkan bagaimana cara mengirimkannya. Nah, cukup sekian pembahasan materi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.